Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Nathan Wigrapal Simorangkir dengan NIM G00231129 dari kelompok A4. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang labrak anatomi 1, yaitu anatomi sistem genito-uropoetika dan reproduksi. Nah, selanjutnya ada materi. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang ereksi, ejakulasi, kelenjar yang berperan pada ereksi dan ejakulasi, mekanisme fertilisasi implantasi embrio, alur urin pada traktus urinarius, dan mekanisme berkemih. Ereksi. Nah, pada penis terdiri dari dua pars, yaitu pars fixa dan pars libera. Nah, dia itu juga terdiri crus penis dextra et sinistra, yaitu corpora cavernosa. Selanjutnya adalah bulbus penis, yaitu corpus cavernosum, arteri. Nah, pada arterinya itu sendiri ada arteri helicinae, cabang dari arteri profunda penis. Dia ini yang menyuplai corpora cavernosa, dan dia ini juga cabang dari arteri pudenda interna. Nah, pada arteri pudenda interna ini ada arteri bulbis penis, arteri dorsalis penis, arteri uretralis, ada arteri bulbi uretralis, dan arteri pudenda externa. Selanjutnya vena. Nah, vena, vena pada penis itu ada vena dorsalis profunda penis. Nah, dia ini yang mendrainase darah dari glans penis, corpus spongiosum, dan corpora cavernosa. Selanjutnya ada vena dorsalis superficialis penis. Next, ada mekanisme adanya stimulus ereksi yang diterima itu melalui tiga, yaitu ada penglihatan, pemikiran, dan pembauan. Nah, selanjutnya ada rangsangan taktil. Nah, selanjutnya ada stimulus aferen. Nah, stimulus aferen ini dia dibawa oleh nervus pudendal menuju sacral election center di medulla spinalis. Nah, stimulus aferen ini akan dibawa oleh serabut parasimpatis menuju nervus cavernosum dan menginervasi corpora cavernosa. Nah, selanjutnya dia akan terjadi vasodilatasi yang akan mengakibatkan relaksasi pada otot trabekular polos, terus jaringan erektil ini meluas dan arteri helicinae ini mengalir darah ke cavernea sehingga menjadi membesar. Nah, nantinya vena dorsalis profunda akan terjepit di antara tunica albugine karena ada kontraksi dari musculus bulbus spongius dan musculus ischio cavernosus. Nah, sehingga darah akan tetap berada di sana dan tidak terdrainase atau outputnya itu tertahan. Nah, penis akan memanjang dan akan berada pada fase ereksi. Next, yaitu ejakulasi. Nah, ejakulasi ini ada dua, yaitu ejakulasi dan emisi. Pada ejakulasi, dia itu adalah keluarnya cairan semen keluar dari OUE. Nah, terus emisi. Transmisi cairan semen ke dalam uretra. Next, ada kelenjar yang berperan. Nah, kelenjar yang berperan itu ada glandula aksesoria. Nah, pada sistem reproduksi pria yang normal itu ada seperti ini gambarnya, di mana urinary bladder-nya terletak di sini, public bone-nya terletak di sini, glandula prostatnya ada di sini, terus vas deferens-nya di sini, ini penis, dan di sini uretra. Sedangkan rektumnya terletak di sini, terus buldo uretral glandsnya terletak di sini, epididymisnya terletak di sini, testisnya di sini, dan skrotumnya di sini. Next, glandula aksesoria testicula seminalis. Nah, dia ini berfungsi menghasilkan sekret yang ditambahkan ke cairan semen. Nah, sekretnya ini mengandung fruktosa untuk menutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Nah, arterinya ada arteri vesicalis inferior dan arteri rectalis media. Nah, selanjutnya vena. Venanya ini bermuara ke vena iliaca interna. Nah, fungsi selanjutnya ialah menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan frustase asam yang ditambahkan saat ejakulasi untuk menetralkan suasana asam pada vagina. Nah, arterinya ada arteri vesicalis inferior dan arteri rectalis media juga. Terus ada venanya itu membentuk plexus venosus prostaticus, yaitu dia yang menampung darah dari vena dorsalis penis profunda dan akan bermuara ke vena iliaca interna. Nah, selanjutnya dia ini juga terletak pada diafragma urogenitale dan dia ini homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita.
Nah, salurannya ini akan bermuara pada uretra pas spongiosal. Fungsinya menghasilkan sekret pada fase ereksi cairan. Fase ereksi, nah, nantinya cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Selanjutnya ada fertilisasi implantasi embrio. Nah, mekanismenya itu, jadi setelah terjadi ovulasi, oosit ini akan ditangkap oleh fimbriae menuju ke tuba Fallopi di infundibulum. Nah, selanjutnya, foliker ovarium yang telah melepaskan oosit akan berdiferensiasi karena tingginya hormon LH pada saat ovulasi. Nah, jadi dia menjadi corpus luteum yang terdiri dari sel TK dan sel granulosa yang telah terluteinisasi. Nah, selanjutnya, korpus luteum ini dia akan menghasilkan progesteron yang berfungsi untuk mempertahankan stratum fungsional endometrium. Nah, progesteron yang akan dihasilkan ini terus nanti sampai 11 dua hari sampai 12 hari sejak ovulasi dan ketika tidak terjadi fertilisasi, nah progesteronnya ini akan berhenti untuk diproduksi. Nah, progesteronnya ini akan menjadikan dinding uterus untuk berhenti menebal. Next. Ketika terjadi fertilisasi, itu akan terbentuk zigot. Nah, single cell zigot tersebut akan membagi dirinya memproduksi sel kecil atau inner cell mass dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan akhirnya menjadi 16 sel yang akan disebut sebagai morula. Nah, morula akan berkembang menjadi blastosit di hari ke-5 sampai 6 yang terdiri dari inner cell mass, yaitu embryoblast dan sel trophoblast di bagian luarnya. Nah, sel trophoblast akan memproduksi plasenta dan akan menghasilkan hormon HCG, yaitu human chorionic gonadotropin. Nah, blastosis akan mengimplementasikan dirinya ke endometrium untuk mendapatkan nutrisi. Nah, HCG akan merangsang korpus luteum untuk tetap menghasilkan progesteron. Next, alur urin pada traktus urinarius. Nah, dia itu dari ginjal, alurnya itu dari ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Nah, jadi dia yang dari ginjal, terus dia turun melalui ureter, terus masuk ke vesika urinaria, terus jadi keluar dari uretra. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mekanisme berkemih. Nah, pada mekanisme berkemih itu nanti dia sel resepnya akan terangsang. Terus selanjutnya parasimpatik neuron parasimpatiknya itu terangsang, terus neuron motoriknya itu nanti stop. Nah, selanjutnya dia itu nanti otot polosnya akan berkontraksi sehingga sphincter internalnya secara pasif itu terbuka dan sphincter eksternalnya relaksasi. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan materinya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya katakan terima kasih.